Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Salam Bu. semuanya. Salam. Waalaikumsalam Ibu. Oke, ini Mas siapa ya? Ini yang bawa kucing ini Mas siapa ya? Boleh tahu ya? Saya Mas Dudung Bu yang di Korea Selatan Bu. Oh, kamu di Korea, kerja di Korea gitu Mas Dudung. Ya, Di perusahaan apa? Boleh tahu? di perusahaan ini Bu alat-alat medikal sama alat-alat dental, Oh, spare part rumah sakit. oh gitu. Udah lama di sana Mas? Sekarang kurang lebih 5 tahunan Bu. Oh, betah ya. Betah ya. Alhamdulillah A- betah Bu. Sama keluarga di Korea Selatan. Enggak sendiri. Keluarganya di Jakarta, di Indonesia. Iya, Hmm. Ya, ya, ya. Eh, di Korea menariknya apa, Mas? Sambil nunggu yang lain ya, kita ngobrol-ngobrol ya. boleh boleh Bu. Di Korea menariknya apa, Mas? Eh banyak banget Bu. Oh Eh ya. dari mulai apa istilahnya kedisiplinan, terus lingkungan juga Hmm. rapih gitu Bu. Hmm. Kayak Paling kalau istilahnya beda yang banget saya lah sama beda banget ya. negara kita tuh. Saya tuh kalau Korea itu tadi drakornya aja sih. Korea. Emang orang-orang Korea rata-rata kayak yang di drakor gitu ya, Mas ya? Ah, enggak sih, ya Gitu ya. biasa aja sebenarnya. Lebih ke individualis sih Bu kalau orang sini tuh masing-masing gitu. Gitu ya. Kayak di barat ya. Gitu ya. Iya, kayak di Eropa gitu. Iya, Kalau iya. enggak kenal banget ya enggak tidak ada saling sapa tuh gitu. Curiga lah. Kan Iya, kewaspadaan tinggi mereka ya. Oh, di Korea juga gitu. Nggak kayak di Indonesia, friendly gitu ya. enggak iya beda. Lebih ke Beda ya. masing-masing gitu kalau di sini. Kalau di Madinah, di Mekah itu friendly. Tapi lebih Le- friendly-nya di Madinah Lebih ya. ramah gitu ya. Oh, ramah, friendly. Iya. Iya. Jadi, boleh tahu di Korea Selatan ini di kota apa, Mas, kamu? Saya di dekat dekat ke Incheon Bu di Kimpo, Kalau dari Seoul, metropolitannya di Incheon. sebelah mana tuh Seoul? Dari Seoul sini ke arah apa ya? Ke arah selatan sedikit kayaknya. Seoul ke Seoul sama Bunsan ya. Bunsan itu dari Seoul jauh nggak tuh? Lumayan jauh. Oh Kalau jauh ke ya. Seoul saya dekat 1 jam. Kalau ke Bunsan lebih Ke jauh. Busan itu di ujung itu ya kurang lebih 5 Oh, sampai 6 jam, 5 jaman. oh gitu Kalau ya. naik Mas, bis gitu. hmm, sorry. Ibu kota Korea Selatan kan Seoul ya. Kalau di Iya, iya. Bunsan itu pusat apa Mas? Di Bunsan Nah, kan Busan terkenal itu tuh di kota metropolitan. Kalau di hmm, Jakartanya kayak apa ya? New York ya. Di, Kalau di Amerika kayak New Yorknya ya. Kan ibu Heeh, kotanya Washington DC. iya. eh, Kalau di Korea ibu kotanya kan Seoul, berarti Bunsan itu kayak New Yorknya Amerika gitu ya. Busan itu metropolitan kota apa pelabuhan, bagian Oh, pelabuhan. Soalnya di ujung dekat laut itu Busan tuh. oh Bunsan ya. Oh, kalau di Iya. Arab tuh Jedahnya itu ya. Mm-mm. Jeddah juga di pinggir laut kan. Oh, gitu. Ibu kotanya Riyadh, kota eh, oh Bunsan tuh ini. Kalau di Eropa kan hampir tiap ini ada ini kota pelabuhan ya ya. Di Belanda, di Iya. Oh, Busan tuh pelabuhan. Katanya rame bener ya. Oke, anyway, eh ada yang mau tanya sebelum kita mulai nih? Oh ya, ketua kelasnya di kelas ini siapa ya? Mas Dudun ya? Atau siapa? Bukan Bu, itu ada ada ketua Hima kayaknya tuh siapa Mbak Baje siapa siapa ya?
Itu bukan kelas kita dia. Dia di kelas kita, Mbak Juan. Oh, di grup itu bukan kelas gitu tuh. Ya, iya ini di grup. Makanya kita nanya grup. Oh, ini Grupnya Mas kan Iwan, beda-beda. Mas Iwan, ketuanya Mas Iwan. Mana Mas Iwan ya? Nggak pernah online ini. Mas Iwan Atau asli gimana? itu yang aktif terus di Hima juga Iya, tuh aktif iya, di. iya. I know, I know. Saya nggak itu di Hima ya. Saya ini di kelas ini ya. Nggak tahu ya ketuanya ya. Kayaknya dia yang bikin grup juga tuh. Hmm. Oke. Oh, Katy. Mana Mbak Katy-nya? Katy Nah, Mbak Cornelia. Kety. Ya, ya. Iya, iya, iya. Oke, Mbak Katy-nya mana nih? Nggak ada ya. Oke, di kelas ini saya udah pernah kasih tugas belum ya? Kalau UTS sih udah, Bu. Selain UTS, UTS itu Dan beda itu UTS kayaknya wajib. nggak ada deh. Belum ya? Apa tugasnya? Mbak Endang, apa tugasnya? Sudah, Bu. Sudah pernah. Iya apa? Ngomong aja. Nggak ada suaranya. Sudah ada Bu Apa? di sebelum Apa? sebelum UTS Bu. Oh, oh yang konsep AI itu ya? Iya Bu. Tugas satu Oh, kecerdasan. ya udah, oke. Ya udah, nanti ada tugas. Jadi ada dua tugas nanti ya. Oke, kita mulai aja ya, sambil nunggu yang lain ya. Hmm, oke, kelihatan nggak nih? Lihat, Bu. Oke Di ya. itu aja, Bu, di Zoom. Nggak kelihatan nggak ini? Kelihatan kan? Kelihatan sih, Bu. Udah jelas. Udah ya. Ada rekan-rekan juga udah download kan? Nih ya. Oke. Jadi kita akan bahas detail mengenai artificial neural network. Nah ini rekan-rekan tuh semester berapa ya ini? 5 apa 7 ya? Oh, lupa. Hah? 7 ya? Halo? Sebelum kamu semester 5 apa 7 Mas? Sebelum. Halo? Rekan-rekan ini semester 5 apa 7? Kalau saya semester 7 Bu. 7. Kalau Mas Dudun semester berapa? Sama Bu, satu angkatan Bu. Semester 7. Semua. Iya Bu. Nggak tahu Oke. kalau yang lain Kak, Bu. Kalau Mas ini Dudung masih satu yang angkatan. suara yang pertama siapa namanya ya? Mas, kamu siapa Mas namanya? Ngomong aja biar saya kenal. Justru saya kenal malah bagus. Yang pertama tadi suaranya siapa ya? Halo, Mas. Tadi kan Mas Dudun tuh. Terus tadi yang lain suara siapa ya? Halo, Mas Nadia, Nadia. Nadia. Oh, Nadia. Mas Nadia, kamu yang ketua kelasnya itu ya? Oh, bukan ya? Bukan ya, Mas ya? Bukan, Bukan Bu, bukan. bukan. Oh, ya udah. Makanya kalau bisa ini video lah biar saya kenal gitu ya. Oh, jadi semester 7. Berarti rekan-rekan udah ngambil data mining dong ya? Udah kan? Udah, Bu, di semester 2 itu Oke. mah. Data mining semester 2 atau Saya semester semester 4 3 atau kan. 5? So, semester 2 udah dapat data mining, data science sekali. Semester 2 atau semester Semester 3. 5 apa ya? Data mining itu semester 5. Oke? Oke. Jadi kita akan bahas lebih detail mengenai artificial neural network. Oke, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, mungkin ya bukan dengan saya ya, di mata kuliah itu ada 5 fungsi keutamaan. Ada yang bisa jawab?
Bisa jawab saya kasih nilai plus. Nah, dia bisa jawab. Data mining ada 5 fungsi. Halo Bu Eni. Halo. Kayaknya keputus ya. Dia keputus kayaknya Mas. Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, Silakan oke. Bu, lanjut Tadi Bu. ada gangguan ya sinyal ya. Aduh, I don't know the why. Oke, kita mulai lagi ya. Oke. eh Tadi, oh ya, mengenai data mining ya. Oke, ada yang bisa jawab 5 lima fungsi utama dari data mining? Ya nggak? Hmm, Kasih bonus nih. Tunjuk tangan siapa? Saya hitung sampai 3. 1, 2, Oke. 3. Ada yang bisa? Hah? Boleh, boleh Bu. Oke, Mas Dudung ya? Ini suara siapa? Ngomong dong, saya siapa gitu dong. Ayo. Ya Bu. Oke. Oh, Mbak Endang. Oke. Siapa yang mau jawab? Mbak Endang. Estimasi, forecasting, clustering, klasifikasi, asosiasi. Oke. Mbak Endang, kamu bisa nggak video Aku sebias mau itu off mic wajah lagi kamu Bu. Mbak yang cantik? Hah? Mau off mic lagi Bu. Oh, lagi oke. Oke, Ya. ya good. Jadi ada 5 fungsi utama dari data mining ya. Itu adalah prediksi, forecasting, klasifikasi,
clustering, dan asosiasi. Oke. Dek. Di artificial intelligence ini adalah salah satu metode ya untuk memforecasting, untuk memprediksi ya artificial neural network ya. Jadi eh, ya dan di dalam AI keterkaitan dengan data mining, ilmu data mining itu erat sekali ya. Jadi contohnya ini artificial neural network ini adalah integrasi antara ilmu data mining dan artificial intelligence. Kaitannya dengan artificial intelligence, implementasinya sekarang itu adalah banyak mesin-mesin atau machine learning ya, machine learning mungkin kan udah belajar juga ya machine learning ya, Nah itu adalah integrasi kombinasi, aduh batuk ya, eh, kombinasi antara ilmu data mining khususnya ANN ini dengan artificial intelligence. Ini saya ingin ajarkan lebih detailnya artificial intelligence, neural network, supaya apa? Dari sini rekan-rekan nanti belajar ini maka eh, insya Allah bisa lebih memahami kenapa manusia di era sekarang ini bisa membuat robot. Ya, saya awalnya juga ketika belajar ini 5-6 tahun yang lalu itu kurang untuk literaturnya dan sebagainya itu masih langka waktu itu. Beda dengan sekarang udah banyak banget. Nah, itu proses belajarnya juga effortnya lumayan ini ya. Tapi dari situ setelah tahu, oh kenapa manusia ya itu di khususnya di Barat ya itu bisa membuat robot. Ternyata dari sini nih, ketika mempelajari artificial neural network ini. Ini saya sekilas sejarahnya ya. Mungkin di dalam materi nggak saya jelaskan ya. Makanya kalau mau di record lah ya. Saya nggak jelaskan. Tapi ini tadi proses saya belajar ini 5-6 tahun yang lalu. Jadi setelah saya pelajari ya itu tadi kenapa manusia bisa bikin robot ya. Nah ini ilmu ini di Barat ya itu udah dari eh, tahun 1940-an. Yaitu ada seorang ilmuwan eh, keturunan Yahudi itu dari Rusia, saya lupa namanya. Itu nanti kalau di kalian mungkin search di Google tuh ada namanya ya. Nah itu dialah penemu ya mengenai jaringan saraf tiruan. Mungkin di buku-bukunya itu bukan ANN isinya, tapi mungkin neural network gitu ya. Tapi dalamnya itu adalah inti dari artificial neural network. Di mana artificial neural network ini terdiri dari eh, 9 rumus, ya 9 rumus. Kebetulan saya suka matematika, jadi 9 rumus dan masing-masing saling terkait. Itu dan dari situ eh, dia bisa dari 9 rumus itu dia bisa mengutarakan bahwa seluruh jaringan saraf yang ada di dalam manusia di otak manusia itu berkaitan satu sama lain data di 9 rumus itu. Nah dari situ dia bisa mengetahui eh, mekanisme dari urat saraf. Gitu. Makanya nanti ada bobot bias. Nah itu kaitannya di dalam tubuh manusia itu urat sarafnya. Nah, ini adalah kenapa saya fokus banget. Ini adalah ilmu masa depan. Seperti saya pernah bilang, mungkin di kelas ini, mungkin di kelas ada dari kalian nih. Jadi yang ke depan itu di era revolusi industri kelima nanti itu adalah motor penggeraknya IT juga. Ada dua motor penggerak ilmu IT. Itu adalah multimedia, jaringan multimedia ya. Dan yang kedua adalah ini artificial kecerdasan buatan atau AI. AI turunannya ya ini artificial neural network. Ini sekarang artificial neural network ini di dalam dunia kesehatan mereka udah bisa membuat mesin learning.
di mana machine learning itu untuk kedokteran. Yang baru ini saya lihat sendiri dan ini di kedokteran ya. Mungkin kalau bidang lain mungkin nanti ada one day. Mungkin sekarang lagi dibuat. Di dalam ilmu kedokteran itu canggih. Canggihnya gimana? Gini. Jadi itu nggak apa-apa ya, saya ceritain dulu ya, sehingga nanti kenapa saya memfokuskan ini, karena tadi this is the knowledge to the future. Jadi ada Amerika kalau nggak salah ya, ya itu bikin alat kedokteran 4 dimensi, bukan 3 dimensi lagi, 4 dimensi itu ya, di mana itu alat itu untuk operasi, jadi untuk kedokteran operasi, ya. Kadang dan itu digunakan untuk operasi-operasi yang istilahnya resikonya tinggi, kayak penyakit jantung, penyakit paru-paru dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang di dalam kedokteran itu mereka menghadapi ketika mau operasi, mereka menghadapi pasien yang tingkat ke, kesembuhannya itu riskan kalau dioperasi. Maka manusia membuat sebuah mesin learning. Dan itu saya bilang lebih canggih dari robot. Jadi di mesin itu, misalnya nih, mau operasi jantung, dikasih tahu kondisi pasiennya. Jantungnya bocornya ini jadi difoto gitu kan, difoto, dimasukin ke mesin itu. Dikasih tahu ini kondisinya gini, gini, gini. Lalu tahu nggak? Itu dengan mekanisme heuristik. Nah, kita udah belajar heuristik ya di AI. Di mana heuristik itu bisa menjelajah kalau kalau bahasa kasarannya bisa menjelajah kalau di GPS ya bisa menjelajah rute terpendek dan tercepat. Tapi di dalam sinergi itu dia bisa menjelajah bagaimana mekanismenya operasi yang baik. Nah, itu kelihatan tuh jalurnya. Jadi nanti misalnya di operasi jantung itu, jadi dikasih tahu, dilihat jalurnya itu. Wih, jalannya dikasih tahu. Nanti kalau motong jantung, ya di sebelah sini, karena di sininya ada luka gitu. Jadi dari sini 1 senti, dari sini, lengkap banget. Dikasih tahu di situ. Jadi nggak boleh lebih dari sini. Dan di urat saraf yang ini, dikasih lihat sama mesin learning itu, si dokter-dokter itu kan. Jadi apa operasinya di sini kasih lihat pakai heuristik tuh. Tuh. Lalu nanti prosesnya begini dikasih lihat, ya Allah, canggih banget deh itu, sehingga dokter itu yang mengoperasi udah ada guidance. Nah, walaupun dia juga ahli dokter, ahli operasi juga, dokter ahli, tapi dengan adanya tadi mesin learning kedokteran itu, dia bisa lebih paham, jangan membuat kesalahan. Jadi motong ininya aja udah dikasih lihat, udah dikasih tahu sama mesin learning kedokteran itu dengan artificial neural network itu. Kasih lihat ini, ngambilnya sini jam segini, ngambilnya ini begini, dikasih lihat tekniknya. Gila canggih banget. Nah, setelah itu nanti sebelum itu dikasih tahu guidance ya, dikasih lihat tingkat kesuksesannya berapa. Tapi harus ini yang dilakukan. Gitu. Itu artificial neural network. Nah, itu mesin itu bisa bekerja begitu, tentu dia sebelumnya udah diinput, udah dipelajari mengenai ANN ini, mengenai urat saraf, otak manusia dan sebagainya. Gitu. Ya. Itu di awal sekilas info. Oke? Sekarang kita mulai ya. Jadi artificial neural network itu kalau bahasa ininya jaringan saraf tiruan. Ya, jaringan saraf tiruan kadang ada yang dikenal dengan neural network, tapi itu yang lebih lengkaplah adalah artificial neural network. Di mana ANN adalah jaringan yang dari sekelompok unit memproses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. Ini teorinya. Oke, nah ini otak manusia. Ya, jadi di dalam jaringan saraf tiruan itu adalah mempelajari kinerja dari otak manusia. Selama ini kan manusia ya kita ya itu mereka belum sebelum ANN ini ya manusia nggak tahu mekanisme otak itu bekerjanya seperti apa
ya. Tapi dengan adanya ilmu ini ANN itu bisa dipelajari dan itu mekanismenya karena kan mau tahu nggak? Itu bisa disimulasikan, disimulasikan lah. Itu dengan metrik. Ya, dengan metrik. Jadi sembilan rumus itu dengan metrik. Oke. Otak manusia mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan seperti pengenalan pola, ya, itu di otak kita ya, pemahaman dan kontrol gerakan yang lebih cepat daripada segala komputer. Karena otak manusia itu buatan dari Sang Pencipta semesta alam jagat raya ini. Kalau di Islam adalah yang buat ada Allah. Nggak ada ciptaan yang lebih canggih daripada buatannya Allah, ya nggak? Itu adalah manusia. Sampai otaknya aja dibuat super canggih. Gitu. Nah, ANN itu hanya adalah buatan manusia. Itu harus paham ya. Kita balik lagi ke pelajaran AI ya. Antara kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Tetap kecerdasan manusia itu yang paling canggih dibanding kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Misalnya kayak komputer, kayak robot, kayak handphone, kayak laptop itu adalah buatan manusia. Tapi yang lebih tetap yang paling canggih adalah kecerdasan dari alami, yaitu kecerdasan otak manusia. Dia harus paham. Kenapa saya menekankan gitu? Karena banyak ya, eh, ya kalau rekan-rekan pelajari autobiografi para cendekiawan ya, ada yang sampai dia itu pengen bisa buat seperti manusia, cloning, ilmu cloning ya. Itu orang pintar itu, orang Yahudi itu. Tapi karena terlalu terobsesi ingin sebagai Tuhan ya, ingin buat manusia, akhirnya keblinger sendiri ya. Tadi itu. Karena tadi filosofinya untuk pemisahan antara kecerdasan alami dan kecerdasan buatan belum paham. Sebenarnya udah tahu, tapi tidak dipahami di dalam otaknya dan hatinya. Ya, jadi makanya rekan-rekan juga harus paham juga. Ya, mungkin di antara rekan-rekan ada yang mungkin IQ-nya juga tinggi, brilian, nah, tapi tetap apapun yang dibuat oleh manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya, tapi kita bisa pelajari untuk eh, apa? Kita pelajari buat apa? Untuk nantinya bermanfaat untuk peradaban kehidupan manusia kan begitu ya nggak? Contohnya ini ya. Oke, ya di sini saya akan terangkan mengenai otak manusia. Ya, di dalam karena untuk kita bisa mempelajari jaringan saraf tiruan harus paham kinerja dari otak manusia karena patokannya di sini di otak manusia ini ya. Di mana di dalam otak manusia itu terdiri dari 10 juta neuron, 60 triliun koneksi atau saraf. Saraf-saraf kita nih di dalam badan kita ini, di dalam badan setiap manusia itu terdiri dari 10 triliun saraf yang saling terkoneksi. Ya, yang saling terkoneksi. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh dari neuron. Ya, di mana ini di sini adalah pusatnya. Nah, ini adalah sarafnya nih, ya. Oke. Dengan menggunakan banyak neuron secara simultan, otak dapat menjalankan fungsinya jauh lebih cepat daripada komputer cepat yang ada ini, ya. Jadi ini eh, neuron ini, ya, yang ada di badan kita juga ini adalah fungsinya, ya, dalam menjalankan fungsinya lebih cepat daripada komputer. Ya, oke. Walaupun komputer secanggih apapun nanti yang dibuat oleh manusia, lagi yang sekarang ya, atau mungkin the future, mungkin lebih cepat, dibikin lebih cepat, tetap yang paling cepat adalah otak manusia. Karena tadi, buatan yang punya semesta ini, buatan Allah. Ya, itu rekan-rekan harus paham ini. Mau rekan-rekan di belahan dunia manapun harus paham. Kecepatan otak manusia itu lebih cepat daripada kecepatan komputer.
kecepatan robot ataupun kecepatan tadi mesin yang dibuat oleh manusia di bidang kedokteran itu ya, itu jauh lebih cepat kecepatan otak saraf reaksinya di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita. Ya. Jadi misalnya nanti the future, duduk misalnya ahli AI, lalu bikin perangkat kayak tadi kedokteran mungkin buat misalnya buat apa, di bidang pertambangan bisa mendeteksi kandungan minyak dan sebagainya ya dengan sebuah alat. Misalnya alatnya dibikin secepat mungkin, ya oke, bisa cepat. Tapi tadi kecepatannya masih lebih cepat fungsi otak manusia. Ya, sampai kapanpun. Ya, tuh jadi jangan lambat banget ya nggak bisa lebih cepat. Ya iya, masih lebih cepat. Emang segitu standarnya, udah diaturnya ya nggak? Iya. Oke. Oke, ini message yang harus rekan-rekan pahami ya. Percepatan otak manusia paling cepat eh, dibanding apapun mesin yang nanti manusia akan buat. Termasuk robot ya sekarang udah banyak dibuat orang. Ya perangkat apapun yang itu percepatannya masih percepatan lebih cepat kecepatan otak manusia yang dibikin oleh Tuhan, Allah atau semesta alam ini ya. Pencipta semesta alam ini. Itu yang nggak boleh kalian rekan lupakan. Oke, nah sekarang adalah bagian-bagian dasar dari saraf biologis. Di dalam sel-sel saraf, yang ada sel-sel saraf di dalam tubuh manusia yang terdiri dari 10 triliun itu, ya, di dalam keilmuan ANN itu dideskripsikan, dianalogikan dengan neuron. Tolong garis bawahi, neuron. Ya, neuron. Jadi sel-sel saraf yang ada di dalam tubuh manusia ini, di dalam keilmuan ANN, Artificial Neural Network, itu dianalogikan, dideskripsikan dengan dinamakan dengan neuron. Oke, di mana neuron itu terdiri dari tiga bagian utama, yaitu badan sel. Nah ini badan sel, ya, yang disebut dengan soma. Sejumlah serat yang menyalurkan informasi ke neuron. Jadi ini saraf-saraf nih yang menyalurkan informasi ke neuron, ke dendrit, ya, ke neuron itu namanya dendrit. Ini istilah kedokteran nih dipakai di sini ya. Kalau rekan kan belajar, mungkin ada yang pernah belajar kedokteran. Lalu sebuah sel tunggal yang keluar dari neuron, sel tunggal keluar dari neuron, itu nama akson. Nah ini akson. Ya. Jadi di dalam sebuah neuron terdiri dari tiga badan sel soma, sejumlah sel yang menyalurkan informasi ke neuron, ini banyak nih dendrit, ini namanya dendrit. Dan ada sebuah sel tunggal, di mana sel tunggal itu keluar dari akson. Ya, keluar dari neuron maksud saya, keluar dari sel badan, dari badan sel, ya itu namanya akson. Nah ini akson. Oke. Lalu berikutnya, nah ini di dalam artificial neural network, neuron, jadi tadi nih, yang ini ya, yang aslinya ini yang di dalam ilmu kedokteran ini ya, nah ini didescribe ke dalam sebuah ilmu teknik ya, tadi artificial neural network ya, dianalogikan seperti ini. Di mana bobot atau dendrit ya itu ini ya ini ada input. Nah, dendrit itu disebut dengan bobot. Oke. Lalu fungsi badan sel ini nih. Di dalam nih yang ada E,
lalu tambah sigmoid. Nah, ini adalah badan sel. Ini analogi dari badan selnya soma ini, ya, yang biasa disebut threshold fungsi aktivasi ini. Jadi semua aktivitas dari badan sel sama seperti yang di sini, ya, buatan Allah nih, ya. Badan soma ini di semua fungsi aktivasi di sini. Nah, ini dianalogikan ke dalam teknik. Banyak sekarang tadi di kedokteran bisa bikin ini tadi. Karena eh, melalui skema, melalui knowledge ini, ya. Oke, nah ini adalah bobot atau dendrit. Nah, ini dendrit ini tadi sarafnya. Kayak yang di sini kan nih banyak nih sarafnya nih, ya nggak? Sejumlah serat yang menyalurkan informasi ke neuron. Nah, ini banyak sarafnya. Nah, kalau di dalam ANN itu adalah namanya bobot. Kalau di ini dendrit, di sini bobot. Nah, ini bobotnya ada 3 nih inputannya. X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini inputan, sinyal masukan. Bisa beberapa, bisa jutaan, bisa ribuan. Bahkan bisa 3 seperti ini ya. Ini bisa ribuan. Nah, ini kalau di tubuh manusia kan tadi dibilang 60 triliun. Nah, ini bobot ini, dendritnya ini yang 60 triliun. Nah, di dalam ANN, Artificial Neural Network, bobot ini yang dinamakan oleh bobot, ini yang dinamakan adalah bobot, ya, dan itu sinyal masukan atau stimulus. Oke, yang ini yang tengah ini adalah tadi badan sel. Di sini disebut dengan threshold fungsi aktivasi atau either penggabungan sinyal masuk di sini. Lambangnya seperti ini, nggak boleh lupa. Lalu kaitannya keluaran ya, itu Y itu adalah dianalogikan dengan akson hasilnya. Oke, ini harus paham nih. Ini di garis bawahi ya. Ini ada di materi yang saya berikan di sesi 7. Catat tuh, catat. Sesi 7. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Enggak, kita lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Oke. Oke. Nah, ini bidang penerapan tadi nih ya. Untuk yang ini udah paham? Ada yang mau tanya nih? Artificial neuron. Nah, ini perkembangan tadi untuk bisnis, prediksi omset penjualan tadi ya, dengan apa? Data mining, makanya berkaitannya dan sebagainya. Medis, nah tadi untuk diagnosis ini awal banget. Sekarang tadi udah lebih canggih tadi untuk memprediksi hasil operasi, bahkan bisa mengguiden dokter ahli operasi sekelas dunia gimana operasi pasien yang kondisinya kritis ya. Itu udah bisa dengan tadi mesin yang jadi aplikasi dari ANN. Oke, nah ini adalah untuk membantu. Jadi di dalam neuron itu ya, ini ada ya, itu untuk tadi threshold fungsi aktivasi di sini nih ya. Ini setelah dipelajari oleh para ahli ya, itu ada empat skenario, ada empat hitungan, ada 4 kejadian ya yang bisa terjadi ya. Nah, ini ada gambarnya, ada rumusnya. Y itu adalah tadi keluarnya ini ya, akson ini ya. Ini ada 4. Jadi tolong dipelajari nih. Ini gambarnya ini, Y-nya ini, linear, sublinear, ini diapalin nih. Ya, jadi mm, di dalam mekanismenya apa di soma, kalau di dalam otak manusia nih, tadi di soma ini, ya badan sel ini, setelah diteliti, dipelajari, itu ada 4 fungsi, 4 kejadian yang bisa terjadi
di dalam mekanismenya neuron ini. Ya ini tadi nih. Ya, kalau misalnya linear, di mana itu Y sama dengan sin X, sin N. Ya, tolong dihafalkan. Oke. Lalu berikutnya adalah di dalam artificial neural network, ya, itu mekanisme ini, nih, bobot ini bisa dibuat di dalam mekanismenya itu berlayer-layer, ya, berlayer-layer seperti ini. Berlayer-layer, ini nih. Contohnya yang ini ya. Ini yang di sebelah kiri nih. Ini nggak tahu tuh ya. Yang ini aja deh yang di bawah nih. ANN layer jamak, layer banyak. Nah, ini yang sebelah kiri, ini adalah input atau bobot, ya. Kalau yang di atas itu 4 bobotnya, ya nggak? Kebetulan emang keluarannya 4, ya nggak? Itu bisa seperti itu. Tapi bisa juga seperti di bawahnya ini bobotnya atau inputnya banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, outputnya atau aksonnya atau Y-nya bisa 2. Tapi di antaranya itu ada hidden layer. Ya, ada hidden layer. Ini adalah ciri-ciri dari ANN nih, mekanisme ANN. Nah, ketika bobotnya itu banyak, maka hidden layer-nya bisa banyak. Kalau yang di atas, ini nggak ada hidden layer, langsung output. Karena inputannya 4, langsung output. Nah, di bawah inputannya 9. Nah, sebelum sampai ke output, ada hidden layer. Nama hidden layer. Nanti rekan-rekan udah baca kan, ada hidden layer. Hidden layer itu apa? Nah, ini. ANN terbagi dari 2 macam, ANN tunggal dan ANN jamak. Gini, saya kadang ketika menjelaskan, saya anggap rekan-rekan udah baca materinya. Jadi saya kadang nggak ini lagi mengenai teorinya. Saya langsung ini ya. Nah, seperti yang di atas ini adalah contoh dari ANN tunggal. Di mana ANN tunggal itu nggak ada hidden layer-nya. Jadi satu lapis aja, langsung proses, langsung keluar output nih, kayak ini nih. Ya, langsung keluar, langsung output. Ini adalah tunggal. Oke, yang berikutnya adalah jamak di bawah nih. Misalnya 10, ya, karena jamak banyak, maka itu pasti selalu, ya, pasti ada hidden layer, layer yang tersembunyi. Ya, makin banyak inputnya, makin banyak bobotnya, makin banyak dendritnya, dan itu maka hidden layer-nya, lapisannya bisa makin banyak. Ini kebetulan cuma 1. Bisa jadi berlapis-lapis. Ini kira-kira ketika saya mempelajari ini, waktu itu ini cerita ya, saya lagi penelitian. Waktu itu penelitian, ini masih jarang nih. Penelitian apa? Saya peneliti waktu itu kira-kira 6-7 tahun yang lalu, yaitu kebetulan saya ngambil MCOM ya. Nah, ketika saya ngambil MCOM, saya emang suka belajar ya, master juga saya beberapa kali ada. Nah, itu saya ngambil materi mengenai artificial neural net. Di mana di dalam satu angkatan di kampus itu ya, dari awal belum ada yang ngambil ini. Karena apa? Susah. Di samping susah, eh, belum ada literaturnya juga gitu kan. Tapi ternyata setelah saya pelajari di jurnal-jurnal ada juga, tapi emang jurnal internasional. Jurnal nasional pada saat itu belum ada. Ya udah, karena saya orang keponya, saya orangnya kepo dan tertantang juga untuk pelajari ini, saya belajar. Nah, pada saat itu
jadi rekan-rekan udah belajar data mining ya. Nah, ini belajar juga. Nah, ini saya infokan juga ya. Di dalam data mining kan tadi ada 5. Ada satu adalah fungsinya forecasting. Hmm. Di mana forecasting itu rekan-rekan udah belajar juga ya. Jadi sebelum kita menggunakan metode data mining kan ada pemrosesan data, preparation. Oke. Nah, untuk forecasting ya itu data dataset yang harus di apa di eh, syarat untuk bisa melakukan kita penelitian ya walaupun nanti dengan rapid manner juga ya itu datasetnya harus time series. Nah, salah satu metode untuk memforecasting adalah ANN ini, Artificial Neural Network ya. Nah, itu datanya harus time series. Catat. Di ini kan nggak ada ya. Udah ada yang record kan ya, kuliah hari ini ya. Udah ada yang record belum? Tolong di record ya. Mas Dudung ada yang record nggak? Oh, Mbak Cornelia, tolong di record ya. Nah itu, ANN ini, kalau rekan-rekan nanti mau penelitian, ya menggunakan metode ANN ini, jadi datasetnya itu harus time series. Time series itu gimana? Nah, gini, ketika saya penelitian, saya meneliti mengenai prediksi forecasting jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia eh, di Jakarta maksud saya di tahun 2023 masalah waktu itu ya. Jadi jadi walaupun saya eh, ibaratnya penelitiannya di tahun 2017 ya, tapi kita bisa memprediksi di tahun 2022 itu berapa dengan data dari data 2010 sampai 2017. Canggih nggak? Canggih. Bisa kita prediksi dong jadi kayak apa. Dengan apa? ANN. Gitu ya. Nah itu tadi. Ketika kita untuk melakukan metode implementasi algoritma ANN ini, datasetnya harus time series. Kalau yang keempat, kalau 4 fungsi data mining kayak prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi, itu datasetnya nggak perlu time series. Ngacak aja bisa. Tapi kalau untuk forecasting ANN ini, itu harus time series. Jadi data kecelakaan 2000 Januari 2010, Februari 2010 itu saya dapat datanya tuh, dari Polda Metro Jaya di Telantas Polda Metro Jaya. Kebetulan keluarga saya ada polisi ya, jadi udah. Dan itu datanya variabelnya atau atributnya itu saya dapat puluhan. Sehingga kalau diimplementasikan, dianalogikan di dalam penelitian saya menggunakan ANN ini datanya ribuan, layernya bisa banyak tuh. Karena apa? Atributnya di sini kan misalnya 10. Saya analogikan atribut itu di sini ya, atributnya itu saya puluhan tuh. Itu hidden layernya berlapis-lapis. Cakep. Dan ketika selesainya, terus saya ingat banget, langsung saya pertama kali sidang si Mbak ya itu yang di kampus itu, iya Bu, ada profesor dari UI. Padahal kan saya selesainya ngumpulinnya terakhir karena paling susah teman-teman pada Yulia, ini nggak apa-apa ya, saya bahasa gaul saya biasa kalau ini panggil ini. Ini susah banget, nggak ada ini. Jadi cuma saya doang yang bahas ini. Terus mereka, ini kan materinya disertasi S3, cuman sampai pembimbingnya aja udah sekelas dekan, dia juga bingung, nggak tahu gimana harus ini. Dan saya belajar sendiri. Allah yang bimbing saya tuh. Makanya ketika ternyata ada 9 rumus, terus saya langsung apa? Langsung bertasbih Allah Akbar, Allah tuh yang bimbing seperti. Lalu itu yang 9 rumus itu saya bisa analogikan ke dalam Excel. Canggih nggak? Iya, betul. Lalu saya bikin aplikasinya. Ya, jadi ya, tapi untuk bisa mengerti harus paham dulu ini, ya harus paham dulu.
Dan ini ilmu berikutnya. Berapa tahun kemudian tadi? Jadi saya bilang tadi di dalam ilmu kedokteran udah bisa itu implementasi dari ANN ini, gitu ya. Nah, untuk ANN ini untuk nanti implementasinya, karena kan ya itu bisa dengan metode ANN backpropagation. Saya pakai backpropagation, ya. Ada konstruksi backpropagation, recurring neural network dan sebagainya. Ya, nanti saya ajarin backpropagation ya. Insya Allah waktu saya ada ya, saya ajarin ya. Jadi eh, contoh implementasi dari ANN layer jamak itu adalah seperti ini, Hayden. Ya, backpropagation, constructive backpropagation, recurrent neural network dan sebagainya. Oke, ini harus pahami dulu ya. Kalau yang tunggal ya perseptron, delta, habis dan sebagainya ini yang tunggal ya. Saya udah langsung waktu itu udah langsung layer jamak, langsung yang diuji langsung profesor dari UI langsung uji saya. Excellent mereka bilang ya. Salahnya karena buru-buru dan itu saya di detik terakhir tuh ngumpulnya karena untuk waktu itu agak sulit membuat aplikasinya. Waktu itu Python itu baru awal-awal Python. Saya udah nyoba pakai Python, pakai JavaScript tuh eh, sampai diskusi sama teman saya yang di Kalimantan, dia ahli software juga kan. Sampai akhirnya saya bikinnya by apa? PHP MySQL. Nah, udah susah-susah pakai Python, JavaScript nggak bisa karena tadi si Moidnya akhirnya bisa pakai PHP MySQL. Itu diuji. So, cuma satu salahnya tuh sehingga saya nggak bisa dapat sempurna A ya. Memang yang sempurna punya Allah ya. Saya dapat amin karena apa? Saya lupa ngerubah apa? Ngerubah abstrak. Ya ini saya informasikan supaya rekan-rekan nanti ketika tugas akhir walaupun buru-buru sekalipun abstraknya jangan lupa diperhatikan. Nah itu saya abstraknya belum saya rubah. Jadi abstraknya itu jadi kalau waktu tesis atau master ya itu ada proses proposal. Jadi kita mau bikin apa gitu ya itu proposal tesis. Lalu nanti di akhir baru sidang tesisnya. Nah itu saya abstraknya belum saya rubah. Itu doang ini. Tapi yang lainnya udah rapih tuh. Datasetnya, ininya, gambaran ininya, sampai aplikasinya mereka bilang excellent. Aplikasinya saya bikin ada grafiknya turun naik, warnanya pink. Hmm. Oke, tapi bukan tapi ya itulah kenapa saya share supaya rekan-rekan ketika nanti tugas akhir atau bukan nanti jadi mau ini master abstrak perlu dicek. Itu saya cuma itu doang tuh. Bah, ini abstraknya belum diganti ya pada ketahuan sini. Tapi excellent mereka bilang. Sangat, jadi seperti cuma itu doang. Kalau itu kamu kemarin sempat ganti dan bagus kamu. Ya sudahlah tadi menunjukkan bahwa yang sempurna itu punyanya Allah ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Oke, anyone sampai sini ada mana ya? Kalau enggak saya lanjutkan ya. Nah ini ya, di dalam ANN ya, karena kan harus pahami ya. Ini kalau ini saya mungkin ada yang kurang atau apa, bisa cari di Mister Google untuk melengkapinya. Apa Pak? Biar lebih paham. Karena itu, ini ilmu the future. Kalau mau jadi seorang data scientist, ada yang ini jurusan data scientist, nih pelajaran ini benar-benar. Ini juga nanti implikasinya ke data scientist, ke data gitu ya. Oke, ANN di dalam pembelajarannya itu ada dua jenis. Harus paham nih, ada dua jenis ya, yaitu dengan proses pembelajaran terawasi atau supervised neural network dan dengan pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised neural network.
Maksudnya pembelajaran terawasi atau supervisor neural network itu apa? Sama, ada label kelas. Ini kaitannya dengan dataset. Yang orang data mining harus, ini semua orang data mining kan ya? Data scientist ya? Atau ada orang jaringan? Ada orang jaringan juga nggak apa-apa sih, ya. Jadi ada label kelas. Oh ya, ini kan mata kuliah ini ya. Jadi data scientist semua ya. Oke, lupa saya. Kemarin semalam habis ngajarin market jaringan ya. Jadi ada label kelas sebagai target pembelajaran setiap data training. Nah, ini yang harus rekan-rekan teringat ya. Ketika nanti penelitian atau ketika nanti jadi konsultan data scientist dan menggunakan jenis pembelajaran supervisor, ya, jadi gini, pembelajaran terawasi atau supervisor ini nggak hanya untuk buat neural network, tolong dicatat. Buat ketika nanti menggunakan metode data mining apapun, ini harus diperhatikan. Tadi diperhatikan adalah data setnya. Kalau untuk pembelajaran dengan menggunakan supervisor, maka harus ya, wajib ada label kelas sebagai target pembelajaran setiap data training. Garis bawah ini. Harus ada label kelas sebagai target pembelajaran setiap data mining. Misalnya nih, rekan-rekan menggunakan rapid miner ya. Nah, di dalam input, kan di dalam rapid miner tuh, ini saya anggap semua udah belajar rapid miner ya. Nah, eh, udah khatam. Kalau saya 6 tahun yang lalu udah khatam rapid miner. Dari WK sampai akhirnya itu rapid miner. Nah, jadi ketika rekan-rekan mau menggunakan rapid miner, itu di datasetnya, kalau mau menggunakan supervisor, itu harus ada label kelas targetnya. Ya, itu harus ada supervisor sebagai eh, atribut targetnya. Dan ini berlaku ketika mau menggunakan artificial neural network. Kalau nggak jalan itu network miner ya. Bisa dipastikan. Oke. Kedua, di akhir iterasi pembelajaran, semaksimal mungkin ANN dapat mengenali setiap data terhadap label kelas masing-masing. Nah, nanti kalau kalian penelitian menggunakan ANN, menggunakan rapid miner, nanti keluar kayak gini. Saya kan udah pakai dari tahun yang lalu. Kemarin juga buat ini konsultan saya pakai. Keluar nih apa diagram kayak begini. Ininya berapa, ya inputnya bobotnya berapa, lalu hidden layernya ini ada berapa layer, outputnya berapa itu keluar. Tapi tadi eh, datasetnya preparing ketika datasetnya itu harus benar. Kalau nggak akan keluar. Oh ya, anyway gini. Untuk implementasi data mining untuk penelitian itu harus dengan Kris DM ya. Lu tahu ya, jangan pakai KDD. KDD udah jadul. Kayaknya Kris DM ya. Oke, berikutnya adalah ANN dengan pembelajaran tidak terawasi, unsupervised neural network. Itu ciri-cirinya seperti apa? Di sini kalau dengan unsupervised ya atau pembelajaran tidak terawasi tidak ada label kelas. Bahkan tidak perlu. Kebalikan dengan supervisor. Ingat, nggak boleh kebalik-balik ya. Kebalik-balik nanti salah. Kalau salah nggak bisa dihitung. Mau jadi seorang data scientist harus paham ini. Ya, jadi kalau unsupervised datasetnya tidak perlu label kelas. Tidak ada label kelasnya. Oke, kedua, ANN dengan sendirinya mengelompokkan data-data ke dalam klaster terdekat masing-masing. Ya, biasanya kalau tadi untuk ANN dia prosesnya dengan supervised ya.
Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ini saya langsung yang penting-pentingnya aja ya untuk teorinya dan sebagainya. Bisa baca di materi, bisa cari di Mister Google, silakan. Tapi patokannya materi yang saya kasih ya, jangan kebalik-balik ya. Kadang ada gini loh. Kadang ketika rekan-rekan mempelajari sebuah ilmu di dalam Mister Google, tuh kadang ada yang dibalik-balik ya. Jadi kadang membingungkan orang yang belajar. Makanya tadi patokannya yang ada di materi saya. Bu, kok bisa begitu, Bu? Ya iya, ini ya. Ini saya bukannya rasis ya, tapi karena saya belasan tahun di IT, gini, IT itu kalau secara awalnya, saya kan dari 98 belajar IT. Saya 9 aja kerja di Nokia, di mana Nokia itu punya SIM, punya orang Eropa. Bisa dibilang IT itu adalah ilmunya orang Barat. Bisa dibilang saya bukannya rasis karena saya Muslim, bukan. Itu adalah ilmunya Yahudi. Gimana ya, faktanya emang seperti tadi saya bilang ya, untuk ANN aja itu penemunya adalah seorang Yahudi dari Rusia, kebangsaan Rusia. Itu tahun 1940. Itu ketika setelah Perang Dunia Kedua 1945. Ya, itu beliau. Itu adalah keturunan Yahudi. Dan emang kalau yang di Muslim ini ya, untuk knowledge saja ya, emang di Muslim itu, di Al-Quran, Allah udah jelaskan. Dia akan melebihkan, yaitu bangsa Yahudi dan Israel ya, itu kelebihan dari otaknya. Yang mungkin tidak dia berikan ke bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa Arab ya. Jadi bangsa Yahudi emang dilebihkan. Nah, itu yang ketika sebelum Perang Dunia Kedua, kalau kalian akan belajar sejarah, saya orangnya suka belajar, maka segala hal bisa dibilang saya tahu. Pas sombong ya. Jadi kalau belajar sejarah, itu rekan-rekan mungkin tahu itu Adolf Hitler, di mana dia itu menganggap bangsa Jerman itu paling unggul. Padahal sebenarnya ada yang lebih unggul, yaitu tadi bangsa Yahudi. Makanya dia memerangi orang Yahudi. Makanya orang Yahudi dikejar dimanapun mau dibunuh. Kurang lebih bahasa kasarannya begitu ya, Perang Dunia Pertama itu ya. Ya, karena dia tahu dan dia kayak mungkin belajar di Al-Quran juga ya. Ada bangsa yang dibunuh, yang dilebihkan, tapi tidak punya negara gitu. Makanya bangsa Bani Israel kan nggak punya negara. Dia mencaplok Palestina kan begitu ya. Oke, ini aja. Tapi faktanya begitu di dunia ya. Kita orang teknik itu harus paham. Kok ini begini ya? Jadi ketika kita mempelajari sesuatu itu secara harfiahnya, secara kronologisnya, maksud dan tujuannya alam semesta ini. Kalau saya ya menciptakan ini ada ini apa? Sehingga saya eh, lebih lebih tadi maksud dan tujuan diciptakannya ilmu ini seperti apa, kita lebih 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 jejak istilahnya gitu ya, sampai kita juga harus paham dari sisi agama gitu ya. Oke, balik lagi ke sini ya, jadi ngomongin Yahudi ya. Tadi saya ngomongin apa ya, kok saya sampai ngomongin Yahudi, hah, tadi itu apa ya Mas judulnya, judulnya ke Yahudi ya. Hmm. Ini ngomongin apa ya? Oh, apa Mas dulu ya? Jadi saya tadi lagi ngomongin apa ya Mas? Supervisor, supervisor. Oke, udah. Ini ada yang mau tanya ini mengenai supervisor dan unsupervisor. Cukup, Bu. Yes. Apa Mas? Apa Mas? Halo. Oh ya udah, oke. Nah ini algoritma pembelajaran learning algoritma.
Properti penting di dalam ANN, kemampuan jaringan untuk belajar dari lingkungan dan meningkatkan kinerja selama proses pembelajaran. Oh ya, yang tadi di Google ya, saya baru ingat. eh Maksud saya gini, be careful ketika eh, apa mempelajari suatu hal di Mister Google. Ya, kenapa saya bilang begitu? Kadang itu dibolak-balik. Jadi gini, bangsa. Jadi tadi maaf, saya bukannya rasis, tapi saya ini eh, buat generasi penerus IT ya. Ilmu IT itu adalah dari bangsa Yahudi. Dia menciptakan mikroprosesor. Saya juga dosen mikroprosesor kan, menciptakan HP, bahkan tadi ini sampai jaringan saraf tiru aja mereka yang cipta. Nah, mereka itu, maaf maaf ya, tidak ingin bangsa Muslim itu pintar. Saya ngalamin soal, saya ngalamin tuh. Tapi kan saya orangnya baik ya, sehingga tapi saya jadi karena kondisi kayak gitu, jadi saya tambah fight, saya tambah semangat, dan saya harus bisa. Jadi kadang bangsa Yahudi itu untuk karena dia tahu juga di Mister Google itu semua ilmu di-share, ya, di-share. Nah, kadang itu dibolak-balik, maksudnya, ngerti nggak? Supaya mengconfusing, supaya membingungkan orang yang belajar dari Mister Google. Jadi kadang ada yang benar, kadang ada yang enggak. Ini cuman cuman apa istilahnya menginformasikan aja, tapi ada juga yang benar. Gitu, ya, Bapak ada juga yang benar. Tapi anyway, misalnya pelajari ANN ini, terus kan agak bingung atau apa, nggak apa-apa. Nanti ketika Viko tanya ke saya, ya. Oke. Dah. Jadi ini untuk supervisor dan unsupervised harus ya. Nah itu kenapa ini secara global ya. Kenapa bangsa Yahudi itu dia ini kan dia menguasai IT. IT itu mereka yang kuasai ya. Sampai dari software, hardware, multimedia mereka. Itu tujuannya cuma satu, menguasai dunia. Makanya hampir semua sisi kehidupan, baik ekonomi, bahkan politik, semua dikontrol by IT kan. Iya. Nah, jadi kalau kita dari situ kita ambil positifnya aja. Berarti kalau kita ingin menguasai dunia, ingin menguasai suatu hal, kita juga harus belajar ilmu IT kan begitu. Apalagi kan udah habis prediksi kan. Era revolusi industri berikutnya, kelima, itu IT yang motor penggeraknya. Sekarang aja udah IT kan. Ya nggak? Iya. Iya. Tapi kita nggak perlu takut, nggak perlu pesimis, nggak perlu minder atau apa. Kita sama Allah dikasih otak, otak juga kok. Ada juga yang pinter kok. Gitu. Apa? Walaupun mereka mungkin dilebihkan, tapi kan nggak banyak orang-orangnya ya nggak. Sebagian doang. Yang mungkin udah sebagian udah punah ketika Perang Dunia Pertama sama Adolf Hitler ya nggak. Iya. Oke, berikutnya ya. Nah ini ya, ini adalah mekanismenya dari soma. Soma itu yang mana? Oke, yang ini tadi nih, yang ini nih, nih, ya. Kalau ini kan bobot itu inputnya nggak? Soma itu yang mana pula? Yang ini badan sel. Oke, jadi ketika ini ANN, nah di badan selnya. Oke, oke. Berikutnya adalah perseptron. Perseptron ini adalah bagian dari mekanismenya pembelajarannya dari ANN. Oke. Perseptron dikembangkan oleh Frank Rosenberg dan beberapa peneliti lain pada akhir 1950-an. Ini 1950-an. Kalau yang tadi saya bilang neuron, ya awal-awal itu di 1945 ke atas setelah Perang Dunia Kedua. Nah, lalu
perseptron itu tahun 1950-an. Pengenalan aturan belajar untuk pelatihan jaringan perseptron untuk pemecahan masalah pengenalan pola. Perseptron bisa belajar ketika diinisialisasi dengan nilai acak untuk bobot dan bias. Oke, kaitannya di sini, ini bobot. Ya, bobot di dalam ini ANN itu adalah input. Bias itu di sini rekan-rekan lihat nih W1 kan, dari bobot ke inti ke proses, ini adalah biasnya. Ya, ini adalah biasnya. Di mana setiap eh, eh, ibaratnya itu kayak apa saraf sinyalnya, saraf manusia dia antara walaupun berdekatan, kadang kekuatan sarafnya kan beda-beda, kekuatan alirannya kan beda-beda ya enggak? Kayak listrik aja tuh kan, kekuatannya aliran beda-beda. Sama di dalam tubuh manusia antara satu saraf dengan saraf di dekatnya itu beda-beda. Nah, ini dianalogikan di dalam ANN itu adalah bias. Bias ini W1 ini. Oke. Nah, bias itu kaitannya dengan perseptron. Ketika si Frank Rosenberg ini mengungkap mengenai perseptron, maka itu dia kaitkan dengan bias tadi nih. Proses pembelajaran perseptron, nilai hitung selisih antara data. Ini kaitannya di rumus nih. Nah, di arsitektur ANN perseptron. Nah, ini. Nih ya. X1 itu adalah bobot. W1 itu bias. Kaitannya dengan, jadi dengan diketahuinya perseptron itu, maka diketahui bahwa dalam saraf, ya, dalam simulasi, dalam kinerja saraf, selain input yang mempengaruhi kinerja, itu adalah biasnya juga. Nah, ini W1 ini. Makanya di sini ada W1, ini semua karena bisa dihitung. Ini ada X1, S2 sampai XM. Karena apa? Ini bisa dihitung. Bisa nominalkan. Makanya tadi saya bilang, kinerja dari NN ini setelah dipelajari itu bisa didescribe ke dalam ilmu matematika. Gitu. Kebetulan saya dari kecil suka matematika saya. Jadi kalau dulu SD, gurunya neramis sekali, saya langsung ngerti. Yang lainnya nggak ngerti. Kadang saya dipanggil dulu. ini ini benar nggak? Ini, oh benar Pak, ini benar Bu. Oh ini salah, salahnya di mana? Karena saya suka matematika, jadi satu dua ini saya langsung paham gitu ya. Itu kalau melebihkan, alhamdulillah itu kelebihan dari Allah juga ya. Nah mungkin rekan-rekan ada juga yang kelebihan itu digali, diasah untuk kemajuan, untuk kemanfaatan umat gitu ya. Kalau saya sekarang untuk manfaat generasi penerus IT nih, saya ajarkan nih. Maksud ini tadi perseptron ya. Oke ya, jadi itu perseptron. Kita sampai Juhur ya. Nah, di sini ya, jadi kaitannya perseptron itu adalah bias. Bias itu tadi nih, W1, W2, dan seterusnya. Ini bisa dianalogikan. Oke. Nah, di sini ada rumus sinyal error. Ini dicatat aja. Ini nanti saya terangkan ketika backpropagation nih, sinyal error. Ini ada catat aja nih. Ini perubahan bobot. Ya, jadi di X1 ini itu perubahan bobot itu mempengaruhi output tadi aksonnya. Nah, ini rumusnya. Oke. Bobot baru jadi gini. Ketika di ANN itu kan ada layer-layer ya. Nah, ini nih. Balik lagi ke sini. Ini ada layer-layer ya. Nah, ini ada 10 input nih. Ini input atau bobot nih ya, bobot awal nih. Oke, lalu berproses lah. Masuk ke dalam sini. Nah, ini yang jaring-jaring ini adalah bias, perseptronnya. Oke, ini tadi bisa dianalogkan itu bisa di angka nominalkan. Oke, nah setelah itu dia masuk ke layer yang di sini. Ini kebetulan satu layer. Setelah masuk ke layer satu ini maka akan jadi bobot baru nih part ini ya untuk masuk ke output. Hanya di sini ada rumus bobot baru.
Kita dengerin dulu azan ya. Ternyata udah juga benar ya. Tapi alhamdulillah Zoom-nya nggak di setting 40 menit ya. Bisa lebih. Kita dengar azan dulu ya. Oh, saya dekat masjid. Ada dua masjid. Oke. Oke, kita balik lagi ya. Jadi sekarang tolong diingat ya. Jadi seperti ini nih. Inputan itu ya, inputan di dalam ANN itu dianalogikan dengan bobot. Oke. Lalu dari inputan dari bobot ke step berikutnya ya. Kalau misalnya ada hidden layer ya, ada hidden layer. Nah, ini ada perseptron, ada biasnya. Dan di tengah ini contohnya yang di jamak ya. Di tengah ini adalah jadi dari bobot yang di awal yang inputan ini ada 10 masuk ke dalam proses di mana tiap bobot dia punya nilai itu X1 sampai 10, X1-nya 9, 10 gitu misalnya ya. Lalu masuk, lalu ada perseptron tadi biasnya. Perseptronnya masuk ke sini itu adalah namanya perseptron atau bias. Nah, setelah diproses masuk ke hidden layer yang tengah ini ya, masukkan itu dari yang X1 misalnya ini ke Y1 ke Z1. Nah, ini Z ini menjadi bobot baru. Jadi keluaran dari eh, bobot yang di awal di sini lalu keluarannya ini di sini dia menjadi masukan baru. Jadi bobot baru. Paham ya? Dari bobot baru ini, dia punya perseptron, punya bias lagi untuk masuk ke output. Outputnya ada dua. Dan mekanisme ini berlangsung seperti ini terus-menerus. Ketika misalnya layernya lebih dari satu, seperti itu. Layernya ada 10 ya, seperti itu. 10 sampai di ujungnya output. Layernya ada 100 ya, seperti itu berlangsungnya prosesnya. Layernya ada 1000 bahkan sejuta ya begitu. Jadi kalau hidden layernya ada sejuta ya prosesnya begitu terus. Dari hidden layer yang pertama ke dari bobot yang pertama di tahap awal, terus bobot kedua
outputnya itu menjadi input dari proses berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Paham ya? Oke, kalau nggak paham disimak dulu. Nanti belajar lagi deh. Itu dulu deh. Nanti saya lanjutkan. Bingung ya? Oke, itu dulu deh ya. Nah, ini yang simpelnya nih ya. Oke, ada pertanyaan? Halo Bu Heni. Yes, right. Oh, Mbak Irma. Iya, Bu Heni izin bertanya. Ini kan saya mau nanya untuk predictive forecast. Tadi kan ini kan kita bisa gunakan metode ANN untuk forecast. Misal nih saya ambil misalkan kayak kita prediksi nilai inflasi di tahun depan nih Bu. Nah itu kan tadi kan Ibu Nilai bilang apa? Nilai apa? nilai inflasi, contohnya inflasi. Oh iya, iya, oke. Inflasi. Nah itu kan data setnya kan Ibu bilang kan harus time series kan. Yes, right. Time series. Hmm. Terus tadi kan di fungsi aktivasi kan ada 4 skenario ya Bu ya. Hmm. Ah, sebenarnya waktu kita misal kita mau lakukan penelitian itu Hmm. sebenarnya memilih salah satu dari 4 skenario atau semua 4 skenario harus wajib dilakukan. Milih. Dan yang kedua satu lagi Bu, yang kedua itu kan nanti kan kita kan kalau kita buat prediktif kan ada model-model outputnya. Nah itu Hmm. output yang terbaik itu akurasinya gimana ya Bu? Kalau kita pakai ANN ini akurasinya gimana? Apakah memang di atas 90% terus errornya gimana gitu? Tuh. Gini, seperti tadi saya pernah bilang, saya beberapa tahun lalu pernah penelitian menggunakan ANN. Oke, tadi forecasting jumlah kecelakaan lalu lintas. Saya penelitiannya 2017 untuk 2022, itu kan. Nah, itu eh, saya saya bandingkan dengan tiga metode data mining, Mbak Irma ya, yaitu ANN, regresi linear, sama SVM, super vector mesin dengan data yang sama. Dan tahu nggak hasilnya, akurasinya? Jadi eh, mungkin rekan-rekan udah belajar data mining kan? Nah, dari penelitian itu saya cari nilai RMSE, nilai errornya di setiap metode data mining yang saya uji. Ready Regression Linear, ANN, dan SVM. Dari situ terlihat bahwa nilai error ANN lah yang paling kecil. Itu tahu kan indikasinya. Berarti kalau nilai errornya paling kecil, berarti tingkat akurasinya terbesar. Kan begitu. Betul Bu. Itu Betul Bu. nanti di dalam metodologi diajarin. Udah belajar metodologi penelitian kan? Belum lah Bu. Metodologi. Hah? Belum Bu. Oh, belum ya? Ya udah, Belum ini lagi. saya kasih tahu. Ah, Jadi di dalam penelitian, ketika menggunakan metode data mining, ini kan orang data scientist semua ya, itu untuk kita tahu nilai akurasi dari misal tadi, kayak misal nanti Mbak Irmayanti membandingkan ada tiga metode data mining, mana nih yang mau dipilih? Maka cari yang nilai errornya terkecil, itu RMSE. Ada tiga indikator, tergantung dari penelitiannya. Nanti cari di Mister Google, ada tuh nilai error di dalam metode data mining. Saya pakai RMSE untuk ANN ini, karena setelah saya hitung dari tiga metode untuk nilai error, nilai RMSE yang paling baik. Eh, apa nilai apa istilahnya metodenya. Nah, itu di situ saya lihat terbukti nilai RMS dari metode ANN paling kecil. Ketika paling kecil berarti apa? Nilai error paling kecil berarti tingkat akurasinya tertinggi. Nah, dari situ saya ambil ANN. Makanya itu saya ambil ANN, nah saya teruskan tuh penelitian dengan ANN. Jadi di situ satu teknik juga buat saya untuk memperkuat kenapa saya pakai NN. Jadi saya di awal penelitian saya bandingkan dengan tiga metode data mining gitu. Makanya tadi si Prof-nya ini bagus nih. Gitu. Awalnya kenapa dia tadi mungkin ini bisa ditiru oleh rekan-rekan ya nanti ketika penelitian. Jadi
Sampai kenapa saya pilih ANN ANN itu saya bandingkan dulu dengan 3 metode yang lain dan terbukti ANN nilai errornya paling kecil. Saya buktikan dengan aplikasi saya buktikan dengan Rapid Miner. Keren tuh. Dari situ saya lebih jauh ke ANN-nya. Good question Mbak Irmayanti. Kalau Mbak Irmayanti nggak nanya, saya nggak kasih tahu kan? Iya, makanya Bu Hen, kenapa maaf Bu di Hen, awal. saya masih masih ini random. Yang tadi itu fungsi aktivasinya wajib dilakukan 4 skenario atau hanya memilih? Itu pilih. Oh, Yang 4 ini ya, iya, yang fungsi ini milih. aktivasi ya. Ya, itu milih. Oh, ya. Tergantung kamu maunya gimana. Milih salah satu. Oke. Milih linear, milih simulat biner, milih simulat bipolar, milih step bipolar atau step biner. Ini eh, ya sebenarnya ada 5. Mau linear yang gampang sih linear. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau NN pakai NN itu rata-rata sigmoid. Kalau saya kemarin pakai sigmoid bipolar. Susah. Jangan kalian kalau awal-awal jangan pakai itu, ya. Oke, ada pertanyaan? Good question Mbak Irmayanti ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan. Eh, kita lanjutkan mengenai ANN. Lalu nanti berikutnya ada tugas kedua, ya. Tapi nggak sekarang, saya kasih tugasnya pas Vkom minggu depan. Ya, selamat belajar. Pelajari, mau cari di Mister Google silakan. Tapi patokannya yang ada di ini saya ya, itu aja. Ini ada contohnya, silakan rekan-rekan pelajari. Anyway gini, ketika kita mempelajari sesuatu, mau ilmu, mau skill, itu kan perlu praktis ya. Ada istilah, ada istilahnya banyak berlatih maka makin mahir. Ya, rekan-rekan misalnya berlatih main sepeda, harus sering main sepeda supaya mahir. Rekan-rekan mau pinter main piano, harus sering-sering main piano supaya mahir. Rekan-rekan mau ahli di bidang data scientist, nah harus rajin-rajin mempelajarinya. Masuk contoh-contohnya yang udah ada, sehingga tahu. Gitu ya. Oke, guru atau dosen atau mentor itu membimbing. Tapi skillnya itu nggak bisa ditransfer. Kayak otak saya ditransfer, yang saya tahu ditransfer langsung ke Mbak Irmayanti, ke Mas Dudung, atau Mbak Enda, nggak bisa. Tapi saya bisa membuat rekan-rekan tuh pinter, tahu. Tadi, rekan-rekanlah yang harus belajar, melakukan belajar gitu sehingga mahir, oh ini begini, oh Bu Henry bilang ini gitu sehingga mahir. Nah ketika mahir nanti kan jadi seorang data scientist tadi. Sekarang di semua bidang, baik sekarang maupun di future, itu salah satu profesi yang banyak diperlukan adalah seorang data scientist. Nah, gimana rekan-rekan bisa menjadi seorang ahli kalau nggak ilmunya nggak ada di kepala? Tuh, oh bisa Bu, nanti saya nyewa aja teman saya yang pintar ANN, pintar data scientist. Oh ini ada, saya dapat project, saya kerjain. Iya, nanti dia skill, dia punya skill, dia tahu. Oh iya, oh, ini bahasa gaulnya ya. Misalnya Mas belum dapat project gitu, data scientist jadi konsultan di sebuah perusahaan di Korea. Tapi nggak ngerti nih, ANN nih harus tuh pakai ANN, pakai nice Bayers, atau pakai eh, ada temennya di Indonesia yang mahir. Ya udah lu yang kerjain deh, gitu bahasa gaulnya. Gini 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 bahasa. Oke, tapi gue minta bayaran segini, gitu. Nah, kalau bisa dengan Mas Dudung yang ngerjain, jadi nggak perlu cari orang yang ahli kan gitu. Uangnya masuk ke Mas Dudung, kan gitu. Paham ya? Ya,
Jadi belajar. Tadi saya bilang, data scientist salah satu profesi yang paling booming nanti the future. Sekarang aja udah the future. Saya jadi cerita, saya 3 tahun yang lalu saya ngadakan penelitian mengenai profesi data scientist di Asia Pasifik. Saya dapat datanya. Tadi, kenapa saya sampai ngadain penelitian? Karena tadi kebutuhannya banyak. Terus sekarang, ya bisa diprediksi 5-10 tahun ke depan kan gitu. Apalagi udah eranya IT. Motor penggeraknya IT. Era revolusi industri kelima, motor penggeraknya IT. Jadi hampir semuanya by IT. Bisa diprediksikan ke depan kan? Iya lah. Termasuk di data mining ada ilmu prediksi kan tuh, forecasting. Coba ilmu yang lain ada nggak prediksi? Kayaknya kita sombong ya, kita sama orang IT ya. Ilmu kedokteran aja untuk ini terbukti ilmu kedokteran untuk operasi pasiennya ujung-ujungnya pakai ilmu IT kan tuh. Kayak machine learning bikin. Oke, nggak ada pertanyaan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat belajar. Ya, semangat tahun baru, semangat belajar baru. Ya, Makasih Bu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Makasih Bu Heni. sama-sama. Ya, sama-sama.